Fearless. Halo Bray, Agung di sini. Nah, segmen HP harga 5 jutaan kerap dipandang sebelah mata karena berada pada rentang harga dan spesifikasi yang nanggung ya. Tapi sebenarnya kalau kalian jeli memilihnya, kalian bisa mendapatkan HP 5 jutaan dengan performa yang hampir atau bahkan setara HP flagship untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Karena sudah didukung dengan spesifikasi yang layaknya HP flagship ya. Ya ada ya beberapa HP mid-range itu punya spesifikasi yang setara HP flagship. Tapi jelas ada beberapa fitur yang dipangkas buat motong harga. Nah, untuk kalian yang sedang cari HP harga 5 jutaan khususnya untuk bulan April ini buat mudik, di sini gua ada rekomendasi HP 5 jutaan terbaik di bulan April 2022 versi Comtek ID ya. Nah, yang pertama ada Mi 11T. Xiaomi 11T menyediakan hampir semua hal yang kalian inginkan dari sebuah smartphone, mulai dari spesifikasi, performa, kamera, dan harga. Semuanya bisa kalian dapetin secara maksimal di Xiaomi 11T. Ini HP udah bagus banget, nggak kalah sama HP keluaran terbaru di bulan ini. Layarnya cakep, 6,67 inci Full HD+, udah pakai AMOLED dengan aspek rasio 20:9, dan juga udah pakai Corning Gorilla Glass Victus terbaik. Jadi warna yang dihasilin juga udah bagus dan enak dilihat. Terus biar HP ini bisa digunakan dengan lancar dan jelas meski di luar ruangan. Nah ini buat kalian yang suka main HP di bawah sinar matahari, Xiaomi 11T punya kecerahan hingga 1000 nits dengan konten HDR10+, dilengkapi dengan refresh rate adaptive sync ya, 120Hz untuk scroll yang lebih mulus. Dan touch sampling rate 480Hz, biar bisa mengurangi jeda antara sentuhan jari dan navigasi layar. Nah intinya biar nggak delay lah ya. Di bagian tengah atas layar kalian akan mendapati kamera selfie 16 megapiksel dan untuk kamera belakangnya terdapat kamera utama beresolusi 108 megapiksel. Sementara pendampingnya adalah kamera ultra wide angle 8 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat dan kamera telemakro 5 megapiksel. Xiaomi mengklaim bahwa kamera pada Mi 11T ini bisa melakukan rekaman video hingga 4K di 30 fps. Nah, untuk chipsetnya dia pakai MediaTek Dimensity 1200 Ultra 5G dengan RAM 8GB, internal 256GB. Yang menghasilkan performa kenceng buat kalian para gamers dan pecinta performa kenceng. Terus sudah pakai Android 11 dengan custom UI 12.5. Dan sebagai catatan, Xiaomi juga menjanjikan 3 tahun pembaruan sistem dan 4 tahun patch keamanan. Ya bagus lah ya, jadi lebih lama bertahan ini HP dengan support sistem dari Xiaomi. Sementara untuk sistem biometrik, kalian bisa mengandalkan fitur Face Unlock dan fingerprint sensor yang ada di tombol power bray. Kayak smartphone mid-range lainnya, Xiaomi 11T juga menawarkan baterai sebesar 5000 mAh dengan fast charging 65 watt. Lanjut yang berikutnya ada Poco F2 Pro. Ya walaupun udah hampir 1 tahun, tapi menurut gua HP ini masih recommended banget di harga 4-5 jutaan. Kalau kalian nggak terlalu mementingkan 5G ya. Layar Poco F2 Pro udah pakai AMOLED dengan ukuran layar 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dan udah dilengkapi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5 dengan fitur HDR10+. Dengan desain unik, Poco F2 Pro punya 4 kamera belakang,
Keempat kameranya masing-masing memiliki resolusi 64 megapiksel. Kamera utama udah pakai sensor Sony IMX. 13 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel telefoto, dan 2 megapiksel depth sensor. Yang sangat cocok buat kalian yang pengen kamera HP serbaguna. Apalagi yang suka iseng-iseng pakai kamera tele ya. Untuk kamera depannya, Poco F2 Pro dilengkapi dengan kamera 20 megapiksel yang didesain dengan modul pop-up yang secara otomatis akan muncul saat digunakan. Kalian akan merasakan sensasi smartphone pintar yang benar-benar pintar ya, bekerja sesuai keinginan kalian. Chipset yang dipakai Qualcomm Snapdragon 865 dengan RAM 6GB dan internal 128GB. Dan ada varian tertingginya RAM 8GB dan internal 256GB. Baterainya sendiri berkapasitas 4700 mAh dan merupakan kapasitas daya yang umum ya untuk smartphone kelas menengah. Untuk fitur fast chargingnya, Poco F2 Pro mendukung hingga 30 watt dan kalian bisa mengisi full hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam aja bray. Ya jadi yang buat suka-suka main kepepet waktu ini cocok banget buat kalian. Kemudian fitur-fitur lainnya yang nggak kalah menarik yaitu sistem Android 10 ya, walaupun sekarang udah pakai Android 11 ya, dengan custom UI Poco Launcher 2.0. Terus ada fingerprint dalam layar, infrared blaster, NFC, dan sistem pendingin liquid cool 2.0. Paket komplit yang memanjakan sekaligus perawatan langsung buat si Poco F2 Pro-nya. Oke, selanjutnya ada Samsung A52s 5G. Nah, buat kalian yang pengen teknologi 5G, Samsung A52 5G bisa jadi pilihan yang cocok buat kalian. Jika kalian sudah familiar dengan desain pada smartphone flagship Samsung, pasti udah gak asing lagi dong dengan tampilan si Galaxy A52s 5G ini. Karena tampilannya menyerupai seri Galaxy S21, meskipun bodinya nggak sepremium si seri mahalnya ya. Namun di bagian display kalian akan mendapatkan layar berukuran 6,5 inci Full HD Plus Super AMOLED, andalan Samsung seperti biasa ya, HP Samsung pakai AMOLED, dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, dengan kecepatan refresh rate 120Hz-nya, berarti tampilannya juga sebanding dengan seri Galaxy S21. Faktor pembeda tampilan antara Galaxy A52s 5G dengan kompetitor di segmennya adalah One UI 3.1. Sistem ini adalah custom Samsung berbasis Android 11 dan menawarkan ergonomi yang layak. Jadi jika kalian adalah pengguna HP black market ya, HP bekas Jepang, kalian nggak akan kebingungan dan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan custom UI-nya yang ringkas ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa UI Samsung itu simple banget ya, nggak neko-neko, jadi lebih simple buat dioperasikan oleh semua user. Samsung Galaxy A52s 5G juga dilengkapi dengan sertifikasi IP67 yang udah tahan air. Kemudian Qualcomm Snapdragon 778G telah menjadi pilihan yang semakin populer di kelas mid-range premium, termasuk di Galaxy A52s 5G ini. Prosesor ini didukung oleh RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Oleh sebab itu, Samsung bisa menjanjikan kinerja sehari-hari yang smooth untuk menavigasi layar ya, scroll-scroll beranda sepuasnya lah. Chipset ini memang dinilai cukup kuat untuk multitasking dasar sehingga kalian akan mendapatkan performa yang mumpuni. Untuk pemrosesan grafis terdapat GPU Adreno 642L yang juga diklaim bekerja dengan baik. Nah, untuk sektor fotografi dan videografi, Galaxy A52s 5G siap memanjakan mata dengan hasil potret yang berkualitas bray. Kamera utama pada perangkat ini punya sensor 64 megapiksel yang dilengkapi dengan banyak fitur. Tak lupa terdapat kamera makro, depth, dan ultrawide yang masing-masing beresolusi 5 megapiksel dan 12 megapiksel untuk menghasilkan fotografi yang jernih dan berwarna solid. Sementara itu untuk selfie dan video call kalian bisa mengandalkan kamera depan 32 megapiksel. Baterai 4500 mAh pada Galaxy A52s 5G cukup besar untuk pengguna dengan intensitas penggunaan yang sedang ya.
sehingga bisa bertahan seharian. Berkat USB Type-C fast charging 25 watt, kalian bisa mengisi ulang daya baterai tidak lebih dari 1 jam. Ya, mentok-mentok 1 jam lah ya buat toleransi. Karena tergantung ke kondisi HP juga kan ya. Oke, HP selanjutnya ada Realme GT Master Edition. Nah, Realme GT Master Edition, produk Master Edition-nya biasanya lebih mahal daripada versi regulernya. Namun saat ini Realme berhasil mematahkan stigma-stigma kayak gitu ya. Realme telah membuat versi edisi khusus dari smartphone populernya tanpa perbedaan besar dalam hal harga. Ada dua faktor hal yang menjadikan varian khusus dari Realme GT ini sebagai produk Master Edition. Mulai dari desain hingga fitur eksklusif kameranya ya untuk street photography. Realme GT Master Edition mengunggulkan display yang bagus untuk harganya. Dia memiliki layar AMOLED 6,43 inci, 120 Hz yang sangat berkualitas untuk streaming video, gameplay, browsing, dan tugas sehari-hari lainnya. Panel AMOLED-nya mendukung 100% warna DCI B3, memiliki sudut pandang yang baik dan kecerahan puncak yang sangat baik, yang memungkinkan visibilitas luar ruangan yang diklaim sangat baik. Jadi buat di bawah terik matahari oke lah tampilannya. Kalian juga bisa menonton konten media dalam XD di Netflix karena panelnya bersertifikasi Wi-Fi L1 dengan dukungan speaker super linear, mikrofon ganda, dan audio resolusi tinggi. Tentunya pengalaman menonton film dan bermain game akan semakin seru, bray. Nah, Realme GT Master Edition menawarkan keunggulan kameranya yang terdiri dari konfigurasi 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera makro, dan 32 megapiksel untuk kamera depannya. Selain fotografi, kamera utamanya akan membuat kalian terkesan dengan kemampuan merekam videonya. Sensor 64 megapiksel yang dimilikinya bisa merekam video 4K dan 1080p yang tajam dengan warna yang baik dan tingkat kontras yang solid. Jadi perpaduan warnanya udah cukup oke. Untuk GT Master Edition, Realme telah memilih Qualcomm untuk memberikan tenaganya yang mumpuni. Terdapat chipset Snapdragon 778G yang ditujukan untuk ponsel kelas menengah dan menawarkan tingkat kinerja yang tidak kalah saing dengan kompetitornya. Ia dipasangkan dengan variasi RAM 6GB, internal 128GB, dan ada juga varian tertingginya RAM 8GB, internal 256GB. Selain keunggulannya yang support jaringan 5G, Realme GT ini juga memiliki dukungan NFC, Bluetooth 5.2, dan double antena Wi-Fi. Dengan baterai besar 4300 mAh dan dukungan support dart charge 65 watt, Realme GT Master Edition dibanderol dengan harga di kisaran 4-5 jutaan lah, kurang lebih kayak gitu, bray. Gak tau ya kalau lebaran naik. Untuk detail harga dan spesifikasi semuanya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi aja, bray. Nah, oke, segitu aja. Penilaian ini berdasarkan perspektif saya pribadi ya. Kalau kalian punya pendapat lain bisa komen di bawah. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka, dislike aja nggak apa-apa kalau nggak suka. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk.